Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan.
APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi, waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari Otoritas Patroli Laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh Otoritas Kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo
Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apsia Tio Konibili. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.
Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi. Namun, diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang.
Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi. Namun, diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, PWNI, Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian, sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI, Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia
jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari Otoritas Patroli Laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh Otoritas Kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat.
Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi. Namun, diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, PWNI, Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian, sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari Otoritas Patroli Laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI, Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh Otoritas Kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas
yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari Otoritas Patroli Laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses otopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh Otoritas Kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiat Yokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apsia Tio Konibili. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari Otoritas Patroli Laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh Otoritas Kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.
Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apsia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apsia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi. Namun, diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya melalui komisi terkait bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kata Dasko, pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya di situ, DPR RI juga ditegaskan Dasko akan meminta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membentuk tim investigasi. Tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan. Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Kemudian, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan pendampingan hukum untuk WNI korban insiden penembakan di Malaysia. Karding memastikan nantinya Kementerian P2MI akan meminta peran dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk melakukan pendampingan hukum. Pasalnya menurut Karding, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 orang warga negara Indonesia atau WNI. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan melukai 4 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi, namun diduga terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal yang digunakan para WNI. Hal ini menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non-prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari 5 orang yang menjadi korban pemberondongan peluru panas oleh petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya 1 orang WNI yang membawa identitas paspor. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan. Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia, sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban. Dan PWNI Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia merupakan warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia. Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya. Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang.
Dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan juga korban luka-luka. Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan APMM atau pengawal perairan negeri jiran terhadap 5 WNI. Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus. Download Tribun X sekarang.